Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis tanggal 2 September tahun 2021 ini, saya akan mengomentari kata Andika Perkasa, bagi yang makan uang pendidikan dikembalikan kepada negara. Adanya penyelenggaraan pendidikan militer di Angkatan Darat. Aparat militernya ada yang makan uang pendidikan atau jatah pendidikan dan dikembali, di mana dikenakan hukumannya berupa hukuman administrasi. Dan harus dikembalikan kepada uang tersebut, harus dikembalikan yang diambil dari gajinya atau potong gaji. Jadi kalau orang mengambil jatah makanan itu harus dikembalikan dengan potong gaji sampai lunas. Nah, itulah yang namanya hukuman administrasi. Kebijakan Andika Perkasa hanya menjatuhkan hukuman administrasi tidak sesuai dengan aturan hukum dengan alasan: 1. Perbuatan yang mengambil jatah uang makanan peserta pendidikan adalah merupakan perbuatan korupsi karena uang jatah pendidikan tersebut merupakan uang negara yang merugikan masyarakat pada umumnya. Melanggar asas legalitas, artinya suatu perbuatan pidana sudah diatur dulu dalam undang-undang, baru dapat dihukum atau diterapkan, dan orang itu dapat dihukum dan orangnya dapat dihukum. Padahal perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara sudah ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pasal 2, di mana dalam pasal 2 ancaman hukumannya ada 3 jenis, yaitu hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman badan maksimal 20 tahun. Salah satu jenis hukuman tersebut dapat dijatuhkan hakim tergantung pertimbangan pemberatan dan meringankan hukumannya. Kalau pertimbangan hakim, kalau terlalu banyak pemberatannya, bisa dikenakan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Tetapi kalau pertimbangan meringankannya lebih banyak, biasanya hukumannya maksimal 20 tahun atau kurang dari 20 tahun, bahkan 10 tahun, 5 tahun bisa saja, tergantung putusan hakim itu sendiri. Maka hukuman yang dapat dijatuhkan bukan hukuman administrasi, tetapi salah satu jenis hukuman tersebut, yaitu hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman badan maksimal 20 tahun. Salah satunya yang bisa dijatuhkan. Sedangkan hukuman administrasi dengan cara mengembalikan uangnya lewat dipotongan gaji itu tidak dibenarkan berdasarkan undang-undang tersebut. Melakukan tindakan diskriminatif yang melanggar equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Instansi manapun melakukan perbuatan korupsi harus dihukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, dan tidak boleh angkatan dari korupsi dilakukan hukuman administrasi. Sedangkan kalau nanti angkatan laut atau instansi lainnya melakukan korupsi dalam dunia pendidikan, memakan jatah uang pendidikan tersebut, dihukum dengan hukuman korupsi. Itu tidak boleh, harus sama semua, dan sifatnya berasaskan alasan equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Siapapun yang melakukan korupsi, yang memakan jatah pendidikan karena itu uang negara, maka harus dikenakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Berdasarkan pasal 2 ayat 2 dapat diterapkan hukuman mati dengan 4 syarat, yaitu satu, negara dalam keadaan darurat, tetapi sudah diatur dalam undang-undang dulu. Jadi negara itu harus dalam keadaan darurat yang sudah diatur dalam undang-undang. Maknanya diatur dalam undang-undang dan anggota DPR pun ikut bertanggung jawab sebagai wakil rakyat atas masalah tersebut. Dan juga bencana alam, syarat kedua itu bencana alam. Jenis bencana alam ini banyak, gempa bumi dan juga tsunami dan juga pandemi virus corona, tanah longsor dan lain sebagainya. Dan ya, kalau ada orang yang melakukan melakukan salah satu bencana tersebut, melakukan perbuatan korupsi, dapat dikenakan hukuman mati. Karena bencana alami tidak bisa dilawan, hanya bisa dihindari. Mengulangi perbuatan korupsi, yaitu seseorang melakukan korupsi, sudah diproses hukumnya oleh hakim dan sudah dijatuhkan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Dan dia setelah selesai menjalani hukumannya, belum 5 tahun melakukan perbuatan korupsi lagi. Itulah yang sehingga dia dapat dijatuhkan hukuman mati kalau dia mengulangi perbuatan korupsi itu. Dan juga syarat keempatnya adalah negara dalam resesi keuangan dan atau ekonomi, di mana negara dalam kesulitan keuangan, membayar gaji pegawai pun susah, dan juga resesi ekonomi, di mana ekonomi juga lesu, tidak ada yang laku. Kalau ada orang melakukan korupsi pada satu, dapat dikenakan hukuman mati. Salah satu syarat dari 4 syarat tersebut dilakukan, dapat dikenakan hukuman mati. Sedangkan negara Indonesia sekarang dalam kondisi bencana alam dalam bentuk virus corona, maka dapat dikenakan hukuman mati terhadap orang yang melakukan perbuatan korupsi tersebut. Sekian dan terima kasih.